Oke, selamat pagi. Saya dari kelompok 2. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julfitri Senturi dari kelas AA, dan saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah teknik digital, gerbang logika kombinasional dan komparator. Oke, jadi saya sedikit menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan nanti tentang gerbang logika kombinasional dan komparator. Jadi pertama di Institut PLN itu saya mempunyai ada mata kuliah yaitu teknik digital, yaitu tentang pemahaman kita tentang gerbang logika. Bagaimana cara kita untuk menganalisa data, menginput data, untuk membuat satu rangkaian atau membuat suatu inputan atau output gitu. Jadi kita menggunakan gerbang logika untuk membandingkan suatu inputan menjadi outputan. Oke, yang saya akan menjelaskan tentang materi kita. Rangkaian komparator itu adalah rangkaian kombinasional yang mempunyai fungsi utama membandingkan dua data digital dari dua data biner yang hanya terdiri dari satu bit. Yang dibandingkan dapat dikembangkan menjadi dua data biner dan terdiri dari satu bit, seperti 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Dari masukan dan keluaran sebuah komparator dapat dibuat sebuah tabel kebenaran. Oke. Komparator biner. Komparator biner atau binary komparator atau pembanding digital. Komparator atau pembanding digital merupakan rangkaian digital yang berfungsi untuk menguji dan membandingkan dua masukan. Ada dua macam komparator. Yang pertama itu adalah komparator string atau karakter, atau equality komparator. Yang kedua adalah komparator magnitude. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu komparator string. Itu merupakan pembanding dua buah inputan atau masukan bertipe string atau karakter. Masing-masing masukan terdiri dari 2 bit, dari beberapa bit. Sebenarnya penggunaan rangkaian ini adalah sebagai rangkaian kunci elektronik atau password. Jadi di sini kita akan mencoba merangkai atau menjelaskan rangkaian tentang pembuatan suatu kunci elektronik atau password. Jadi gambar yang akan saya di bawah ini nanti adalah komparator string 4 bit, yaitu membandingkan inputan A dan B, di mana inputan A itu ada A0, A1, A2, dan A3, dan inputan B itu ada B0, B1, B2, dan B3. Oke. Untuk rangkaian ini sendiri, di sini kita punya gerbang logika, kita memakai gerbang logika XNOR dengan inputan 4. Oke, misal, yang ini kami sebagai kunci elektronik. Inputan A ini adalah dimasukkan sebagai haser, dan B adalah B0, B1, B2, B3 adalah kode yang tersimpan. Jadi tadi A0, A1, A2, A3 adalah haser, dan B0, B1, B2, B3. Kita misalkan kasih contoh, inputannya itu 1011. Kode yang tersimpan itu 1011. Jadi gerbang XNOR ini akan membandingkan masing-masing bit. Kalau sama nilainya antara A0 dan B0, berarti nilainya akan 1. Jadi kalau tidak sama, maka nilainya akan 0. Jadi contohnya kita kasih inputan contohnya di A0, A1, A2, dan A3, kita kasih inputan semuanya itu adalah 1. Dan inputan yang B0, B1, B2, dan B3 itu kita kasih inputannya 0. B1 0, B0 0, B1 0, B2 0, dan B3 0. Otomatis outputan yang di sini itu kita kan memakai gerbang logika 0. Jadi gerbang logika XNOR. Jadi kalau pengertian dari gerbang logika XNOR itu adalah gerbang logika di mana kalau inputannya sama, otomatis outputannya akan sama, akan menghasilkan outputan 1.
Jadi maksudnya tadi kan kita udah buat contoh, inputan dari A itu kita buat satu, dari A0 sampai A3. Jadi inputan B0 sampai B3 kita kasih inputannya 0. Berarti kita udah tahu nih, inputan A sama B itu kan beda. Jadi outputannya di sini nanti outputan yang pertama, kedua, ketiga sama keempat ini berarti otomatis outputannya adalah 0. Kenapa 0? Karena inputannya tidak sama. Tapi kalau sebaliknya, juga kalau contohnya kita buat, contohnya B0, B1, B2, B3 adalah inputannya 1, dan A0 sampai A3 adalah inputannya 1, 0, itu sama aja kayak tadi. Jadi tetap aja inputannya itu berbeda. Jadi outputannya otomatis berbeda. Tapi gimana caranya biar outputannya ini satu? Jadi kita mau buat nanti di sini inputannya harus sama, bisa 00, 00, 00, 00, dan bisa juga 11, 11, 11, 11. Jadi di sini kita udah buat kode yang tersimpan itu adalah 1011. Jadi contohnya biar bisa kita buat kode ini, jadi kita harus buat inputannya kan yang pertama satu ini. Berarti kita harus buat nih, output ini kan 1, 10, 11. Jadi kita harus buat di sini kodenya biar hasilnya 1, berarti kita buat sama. Contohnya kita buat 11. Oke, yang kedua, di sini outputannya adalah 0. Jadi kita buat itu outputannya tidak sama. Jadi kalau tidak sama berarti hasilnya adalah 0. Berarti kalau tidak sama berarti kita buat contohnya 1, 0. Oke. Dan yang ketiga sama keempat ini adalah inputannya 1, 1. Berarti outputannya adalah 1, 1, berarti inputannya harus sama. Bisa kita taruh 1, 1, bisa kita kasih 0, 0. Oke. Oke. Jadi itu tadi tentang rangkaian uh, string atau rangkaian untuk menguji atau membandingkan dua masukan. Jadi tadi ini tentang pembuatan password elektronik gitu ya. Oke. Oke, yang kedua, magnitude komparator atau kode komparator. Sebuah rangkaian komparator berfungsi untuk membandingkan dua buah bilangan inputan atau kode. Tadi kan kalau tadi pembanding karakter, sekarang inputan atau kode. Ini juga digunakan untuk membandingkan dua inputan, kemudian menyatakan apakah kedua inputan tersebut sama, lebih besar, atau lebih kecil. Maka rangkaian tersebut dinamakan magnitude komparator. Oke. Jadi di sini kita buat inputannya itu adalah XI dan YI. Oke. Di mana nanti di sini inputannya ada dua nih. Jadi outputannya kita taruh tiga. Yang pertama outputannya itu X lebih besar dari Y, atau X lebih besar dari Y. Yang kedua itu X sama dengan Y. Dan yang ketiga X lebih kecil dari Y. Jadi ini kita buktikan kenapa outputannya harus X lebih besar dari Y. Otomatis di sini X lebih besar dari Y berarti X-nya inputannya ini lebih besar dari Y. Jadi contohnya X lebih besar dari Y berarti otomatis kita taruh inputannya ini satu, di sini inputan X-nya itu satu, dan inputannya ini 0, supaya terjawab untuk outputannya itu X sama dengan X lebih besar dari Y. Oke. Yang kedua, X sama dengan 0, X sama dengan Y, di mana inputannya ini kita harus kasih sama. Bisa misalnya 1, 1, dan bisa juga 0, 0. Itu. Jadi kalau 0, 0 sama 1, 1 tetap akan outputannya itu 1. Jadi saya dari kita aku jelasin contohnya nih di XY ya. Jadi kita lihat sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kita buat. Jadi contohnya inputannya 0, 0, maka X lebih besar dari Y, tetap aja nanti hasil ini jadi 0. Kalau 0, 1 tetap 0, dan kalau inputannya 1 ini 0 berarti jawabannya 1, berarti ini tadi kan 0 sama dengan 1, padahal ketentuannya itu X yang lebih besar dari Y. Jadi kalau contohnya 0 sama 1 otomatis Y yang paling besar. Jadi di sini kalau inputannya itu 0 sama 1 otomatis jawaban outputannya 0, karena tadi udah dijelasin X lebih kecil dari Y. Oke, kedua. Yang ketiga 1, 0.
outputannya kan di sini dibuat X lebih besar dari Y. Jadi tadi 1 sama 0 berarti hasilnya 1. Oke. Yang keempat gitu tuh kita buat inputannya 1, 1. 1, 1 itu adalah pada tadi X harus lebih besar dari Y. Jadi di mana di sini kan 1 berarti nilainya sama dong, berarti outputannya otomatis akan 0. Oke. Dan kedua, X sama dengan Y, kita kasih inputannya sama 0, 0, berarti hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena Y sama dengan Y, berarti inputannya 0 sama dengan 0, berarti outputannya adalah 1. Oke. Dan yang kedua, kita buat inputannya itu 0, 1. Itu tidak memenuhi dengan syarat di outputannya, di mana komparator ini adalah rangkaian tersebut lebih besar atau lebih kecil. Jadi maksudnya di sini tadi kita jelasin inputan yang kedua, outputan yang kedua ini adalah X-nya nilai X sama dengan Y. Jadi kalau kita buat tadi kayak tadi X-nya 0, Y-nya 1, otomatis outputannya adalah 0. Dan yang ketiga adalah outputannya 0. Dan yang keempat, kita akan buat inputannya 1, 1, maka hasilnya adalah 1. Di mana di sini biar hasilnya 1 berarti inputannya harus sama. Kalau nggak 0, 0 berarti 1, 1. Oke. Dan sebaliknya, yang keempat itu, yang ketiga itu ada X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y ini adalah kebalikan dari yang outputan yang pertama, X lebih besar. Jadi contohnya kalau tadi kita kasih 0, 0 otomatis 0, kita kasih 0, 1, ini adalah hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena nilai X-nya itu lebih kecil dari Y. Jadi hasilnya itu adalah 1. Dan yang kedua kita kasih nilai X-nya 1, Y-nya 0, maka outputannya adalah 0 karena Y-nya X-nya lebih besar. Jadi yang ketiga, kita akan membuat yang keempat kita akan membuat inputnya 1, 1, otomatis hasilnya adalah 0 karena ketentuannya adalah X-nya harus lebih kecil dari Y. Oke. Untuk rangkaiannya bisa kayak gini. Nah, kita akan melihat di sini nih. Di sini ketentuannya adalah X lebih besar dari Y. Jadi nilai X yang di sini adalah 1, 1. Ini kan 1 kan langsung lurus nih. Jadi kita pakai gerbang N di sini. Jadi maksudnya X-nya lebih besar dari Y, dari nilai X adalah 1 dan Y-nya adalah 0. Kenapa 0? Di sini kan inputannya 1, tapi kita kan pakai gerbang NOT. Jadi NOT itu adalah fungsinya jika inputannya 1 dinotkan menjadi 0 dan sebaliknya. Jika inputannya 0 dinotkan menjadi 1. Jadi di sini 1 dengan 0 berarti X lebih kecil dari X lebih besar dari Y. Oke. Yang kedua ini kita akan membuat inputan Y sama dengan 1, Y sama dengan X sama dengan Y. Oke. Inputannya 1. Dari sini kita lihat gerbangnya ini kan langsung ke sini nih. Jadi nilainya tetap 1. Dan juga dari Y-nya itu langsung 1. Dia nggak pakai gerbang logika NOT. Jadi nilainya tetap sama adalah 1, 1 berarti X sama dengan Y. Dan yang terakhir itu adalah nilai X-nya lebih kecil dari Y. Nilai X lebih kecil dari Y berarti tadi nilainya 1, kita pakai gerbang NOT. Berarti biar nilainya 0 supaya memenuhi X-nya lebih kecil dari Y. Oke. Nah, sini aku sedikit menjelaskan gerbang logika 1 bit. 1 bit jadi udah sama penjelasan kayak ini, tapi aku mencoba untuk memakai langsung di rangkaiannya. Kita kasih ini tadi untuk menentukan tabel kebenarannya juga udah ada di sini, dan untuk keep map-nya juga udah ada. Membuat itu adalah ini A lebih besar dari Y tadi. Nah, jadi di sini keep map itu adalah nilainya adalah 1. Jadi di sini ada yang di sini, sini. Jadi di sini pembuktiannya. Oke, sini. Oke. Nah, komparator untuk 2 bit data. Sistem perbandingan ini mempunyai 2 bit, 2 inputan A dan B, yang masing-masing terdiri dari 2 bit atau outputan masing-masing terdiri dari 1 bit yang menunjukkan hasil perbandingan yaitu A. Oh, ini udah dijelasin juga tadi, di sini cuman
apa doang untuk pembuatan rangkaian di aplikasi Proteus. Jadi kita coba juga tadi udah kita kita apa tadi kita udah jelasin yang tadi. Jadi ini cuma pembuktian tentang di aplikasi Proteus. Jadi untuk tabel kebenarannya juga udah kita jelasin semua ini. Jadi di sini ada inputannya, ini 2 bit berarti ini ada A0, A0, A1, B0, B1. Jadi ini adalah outputannya. Oke. Ini juga keymapnya bisa dijelaskan, bisa nanti ini keymapnya kita lihat dari T, dan untuk persamaannya itu adalah A lebih besar dari B untuk 2 bit itu adalah A1 B1 AX. Lihat di sini nih, nilainya yang satu dulu. Jadi ini udah hasil, udah kita sederhanain. Jadi di sini cukup gampang. Cara kita untuk membuktikan kimiknya ini tinggal kita cari di nilainya yang bernilai 1 di outputannya nih. Jadi outputan A lebih kecil dari B, A lebih kecil sama dengan B. Jadi kita nilai 1, jadi kita buktikan di kimap dan kita buat suatu persamaannya. Oke. Cara kerja komparator. Cara kerja dari rangkaian komparator itu membandingkan dua data digital. Oke. Ini tadi sudah kita jelasin, jadi ini cuman untuk penjelasan biar bisa lebih detail lagi. Oke. Kesimpulan, komparator dapat disimpulkan bahwa antara teori dan eksperimen telah terbukti dan berhasil dilakukan gerbang logika kombinasional merupakan gabungan dari gerbang-gerbang logika dasar dan membentuk fungsi logika yang baru. Berdasarkan literatur, gerbang kombinasional berasal dari beberapa gerbang logika dasar dan rangkaian menjadi satu satuan unit. Kesatuan unit tersebut memiliki cakupan dan kapasitas yang luar biasa daripada gerbang logika dasar, sehingga rangkaian kombinasional digunakan untuk sistem yang lebih besar. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Saya Zulkifli Senturi, NIM 2022 11567. Ini penjelasan tentang tugas teknik digital. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi cukup sekian untuk presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.